Bruno Tubarao resmi bergabung dengan Persija Jakarta, pemain asing ke-10 untuk Super League 2025-2026. Punya pengalaman bela klub raksasa Brasil, Bruno Tubarao tegaskan datang ke Persija Jakarta untuk juara Super League. 5 catatan tentang Bruno Tubarao, sosok yang bakal lengkapi Brazil Connection di Persija. Ikut berduka, Imran Nahumaruri kenang momen tak terlupakan bareng IGK Manila saat juara Liga Indonesia 2001 di Persija Jakarta. Persib terjungkal di kandang Persija pada pekan kedua Super League. Bojan Hodak, kami terlalu banyak bikin kesalahan. Jadwal lengkap pekan ketiga Super League 2025-26, duel seru Persija versus Malut United. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Bruno Tubarao resmi bergabung dengan Persija Jakarta, pemain asing ke-10 untuk Super League 2025-2026. Penantian penggemar dan supporter The Jackmania terhadap pengumuman Bruno Tubarao sebagai pemain Persija Jakarta akhirnya berakhir. Winger asal Brasil itu diumumkan sebagai pemain asing ke-10 Macan Kemayoran, sekaligus melengkapi kuota pemain asing untuk Super League 2025-2026. Bruno Tubarao diumumkan Persija Jakarta sebagai pemain baru pada Selasa 19 Agustus 2025. Pemain bernama lengkap Bruno Nunes de Barros itu diikat selama 1 musim alias hingga 2025-2026 berakhir. Amunisi terakhir Macan Kemayoran ini bukan pemain sembarangan. Bruno Tubarao selama ini dikenal sebagai pesepak bola Brasil syarat pengalaman. Di negaranya, dia bukan hanya bersaing di Seri B atau C, seperti pilar asing Macan Kemayoran asal Brasil sebelumnya. Dengan hadirnya Bruno Tubarao, maka perburuan pemain Persija Jakarta diakini akan berakhir. Dia jadi pemain baru ke-10 untuk musim 2025-2026. Sebelumnya Macan Kemayoran sudah mendatangkan Excel Runtukahu, Jordi Amat, Van Basten Sousa, Gustavo Franca, Maswell Souza, Alan Cardoso, Alano Lima, dan juga Thales Lira. Punya pengalaman bela klub raksasa Brasil, Bruno Tubarao tegaskan datang ke Persija Jakarta untuk juara Super League. Dalam pengumuman resmi klub, Bruno Tubarao datang sebagai mozaik terakhir yang melengkapi skuad Persija Jakarta besutan Mauricio Souza untuk Super League 2025-2026. Dia menjadi pemain baru ke-11 Macan Kemayoran. Persija Jakarta sebelumnya sudah mendatangkan 10 nama. 2 diantaranya adalah pemain lokal, Excel Runtukahu dan Jordi Amat. Sementara 8 lainnya adalah asing dari Brasil, yakni Van Basten Sousa, Fabio Calonego, Gustavo Franca, Maswell Souza, Alan Cardoso, Alano Lima, dan Thales Lira. Saya siap menghadapi tantangan bersama Persija. Saya pun tidak sabar untuk mulai berlatih dengan rekan-rekan tim baru saya, kata Bruno Tubarao dalam keterangan resmi klub. Persija Jakarta juga menjadi klub non-Brasil pertama yang diperkuat Bruno Tubarao. Lantas apa target Bruno Tubarao di Persija? Dengan tegas dia menyatakan ingin menjadi yang terbaik dan membawa Macan Kemayoran menjalani musim fantastis. Tujuan saya adalah memenangkan liga dengan berseragam Persija. Saya ingin menjadi bagian penting di tim, tutur Bruno. 5 catatan tentang Bruno Tubarao, sosok yang bakal lengkapi Brazil Connection di Persija. Syarat pengalaman. Pemilik nama panjang Bruno Nunes de Barros punya rekam jejak panjang di Brasil. Ia pernah memperkuat sejumlah klub di sana, di antaranya Cabo Friense, Red Bull Brasil, Red Bull Bragantino, Vasco da Gama, Atletico Goianiense, dan Ceará. Jika ditotal, Bruno Tubarao mengemas 173 penampilan di Seri A dan Seri B, divisi kedua Liga Brasil dengan torehan 8 gol plus 8 assist. Pembuktian di luar Brasil. Persija Jakarta merupakan tim pertama di luar Brasil bagi kelahiran 5 Maret 1995. Jadi, ini merupakan momen penuh tantangan bagi Bruno Tubarao untuk membuktikan kalau dirinya bukan jagoan kampung. Oh ya, Bruno Tubarao membuat Persija semakin samba, karena selain pelatih asal Brasil sebagian besar pemain asing Macan Kemayoran juga ber-KTP Brasil. Tua-tua keladi. Dari segi umur, Bruno Tubarao jelas tak lagi muda. Pemain sayap ini sudah terbilang senja, 30 tahun. Hanya saja, dilihat dari posturnya yang tegap atletis,
Jika tak punya kualitas, mana mungkin Mauricio Souza sampai melobi manajemen untuk mengangkutnya jauh-jauh dari Brasil. Langsung jadi starter. Bisa dipastikan, Bruno Tubarão akan langsung masuk lingkaran skuad utama Persija asuhan Mauricio Souza. Dengan postur 180 cm, didukung stamina serta fisik yang oke seperti kebanyakan pemain Brasil, kehadiran Bruno Tubarão di lini serang akan membuat lini belakang lawan ekstra waspada. Tak hanya gocekan dan pergerakan tanpa bola yang jitu, Bruno Tubarão disebut-sebut pula jago tembak bahkan dari luar kotak penalti. Ia juga lihat menyantap bola-bola udara. Idola baru Jakmania. Mengingat peran sentralnya, tak diragukan lagi Bruno Tubarão akan jadi idola baru. Sebagai idola sekaligus tumpuan, Bruno Tubarão harus bisa tampil kinclong setiap kali mendapat kepercayaan, terlebih dalam laga sakral di Jakarta International Stadium. Ikut berduka, Imran Nahumaruri kenang momen tak terlupakan bareng IGK Manila saat juara Liga Indonesia 2001 di Persija Jakarta. Kesedihan mendalam dirasakan oleh legenda Persija Jakarta, Imran Nahumaruri, usai mengetahui kabar berpulangnya I Gusti Kompiang Manila. Tokoh asal Bali itu menghembuskan napas terakhirnya pada Senin 18 Agustus 2025. IGK Manila adalah manajer Persija Jakarta. Dia adalah sosok yang mengantarkan Macan Kemayoran berhasil mengangkat trofi Liga Indonesia 2001 meski di awal musim sempat diragukan. Persija Jakarta yang dipimpin IGK Manila memastikan gelar juara usai mengalahkan PSM Makassar dalam laga final dengan skor 3-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di mata Imran Nahumaruri, IGK Manila bukan hanya manajer tim biasa, tapi juga seperti orang tuanya. Imran menambahkan, keberhasilan Persija menjadi juara Liga Indonesia 2001 tak lepas dari peran dan jasa IGK Manila. Ex-pelatih Malut United FC itu bercerita, ia sebenarnya diragukan tampil saat laga final melawan PSM Makassar karena mengalami cedera hamstring. Tapi, IGK Manila datang dan memotivasi Imran untuk tetap bermain setelah disuntikan painkiller. Imran Nahumaruri pun dimainkan oleh pelatih almarhum Sofyan Hadi sebagai gelandang. Dirinya jadi motor serangan sekaligus pelayan sempurna untuk dua striker, Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Upaya IGK Manila berbuah manis. Imran Nahumaruri berhasil mencetak gol cepat pada menit ketiga untuk membawa Persija unggul, hingga akhirnya menang 3-2 berkat brace tambahan dari Bambang Pamungkas. Momen itu tak akan pernah dilupakan Imran Nahumaruri. IGK Manila lah yang membuat dirinya tetap main meski cedera menghampiri. Mentalitas yang beliau berikan ke saya, terutama saat sebelum final, saya mengalami cedera. Tapi karena semangat yang dia berikan aku bisa main walaupun hanya beberapa menit. Karena setelah cetak gol, saya cedera lagi, kenang Imran. Persib terjungkal di kandang Persija pada pekan kedua Super League, Bojan Hodak. Kami terlalu banyak bikin kesalahan. Persib Bandung harus bertekuk lutut dari Persijap Jepara dengan skor akhir 1-2. Kekalahan ini cukup mengejutkan, mengingat Persib Bandung sebagai juara back-to-back harus takluk dari tim yang baru promosi. Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui Persijap tampil cukup apik hingga anak asuhnya kesulitan mencetak gol. Menurut Bojan, tuan rumah layak mendapat 3 poin pada pertandingan kali ini. Pertama-tama saya menilai Persijap memang bermain dengan baik dan pantas untuk menang. Atmosfernya bagus di tribun dan mereka mengawali permainan dengan baik sejak awal, kata Bojan selepas laga. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan anak asuhnya banyak melakukan kesalahan yang tidak perlu dalam pertandingan tersebut. Hal ini menjadi catatan penting bagi skuad Maung Bandung untuk berbenah. Kami melakukan terlalu banyak kesalahan. Ada 2 situasi yang seharusnya tidak terjadi dan itu harus diubah. Jika kami ingin meraih kemenangan, kami tidak boleh membiarkan itu terjadi, terangnya. Bojan juga menyoroti gol kedua Persijap yang menurutnya terjadi karena kesalahan fatal anak asuhnya dalam menjaga pertahanan. Gol kedua itu kebodohan, karena setelah kami comeback, saya tidak bisa menjelaskan betapa bodohnya kami kebobolan, ungkapnya. Persib sebenarnya mempunyai beberapa peluang untuk mencetak gol. Namun, penyelesaian akhir masih menjadi masalah bagi lini serang tim Maung Bandung. Secara penyerangan kami memiliki beberapa peluang, dan saya katakan bahwa final pas hari ini bisa lebih baik. Tapi saya juga bisa katakan kami melakukan terlalu banyak kesalahan, kata Bojan. Jadwal lengkap pekan ketiga Super League 2025-26,
duel seru Persija versus Malut United. Super League 2025-26 memasuki pekan ketiga yang akan digelar pada 22 hingga 24 Agustus 2025. Sebanyak 9 pertandingan digelar dan akan menyajikan tontonan seru. Semen Padang FC akan menjamu PSM Makassar pada Jumat 22 Agustus 2025. Semen Padang sedang dalam tren positif karena baru meraih kemenangan perdana, sedangkan PSM bertekad mengincar 3 poin perdana setelah pada 2 laga berakhir imbang. Sementara itu, Persija Jakarta bertekad melanjutkan tren positif pada laga pekan ketiga. Klub berjulukan Macan Kemayoran akan menjamu Malut United FC di Jakarta International Stadium pada Sabtu 23 Agustus 2025. Pada malam harinya, laga sengit akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tuan rumah, Persebaya Surabaya, bakal menjamu Bali United FC. Persebaya bertekad memberikan kemenangan kandang perdana musim ini di depan supporter. Sementara itu, Bali United ingin menyudahi rasa penasaran karena bermain imbang pada 2 laga pembuka musim ini. Sementara itu, Persib Bandung akan melawat ke Stadion Sultan Agung Bantul untuk menantang PSIM Yogyakarta pada Minggu 23 Agustus 2025. Duel tentu tak akan mudah karena Laskar Mataram bertekad untuk meraih kemenangan kandang perdana musim ini, setelah pada laga sebelumnya ditahan Arema FC dengan skor 1-1 di tempat yang sama. Adapun pada malam harinya ada duel menarik di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Tuan rumah Madura United FC ingin meraih kemenangan kandang perdana musim ini saat kedatangan tamu Persita Tangerang. Berikut jadwal lengkap pekan 3 Super League 2025-26.